Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Best Graphic. Pada video kali ini kita akan belajar membuat background dengan efek liquid. Namun sebelum kita memulai, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyiapkan artboard dengan ukuran 1000 x 1000 pixel. Kemudian klik rectangle tool atau tekan tombol M pada keyboard teman-teman. Kita tekan shift, lalu ganti warna. Warna pertama saya akan menggunakan warna biru ini. Kemudian kita copy paste dengan cara Ctrl C dan Ctrl F, lalu kita drag ke bawah dan kita ganti. Di sini saya ingin menggunakan warna magenta ini. Selanjutnya, arahkan kursor menuju pencil tool atau bisa ditekan shortcut tombol N pada keyboard. Kemudian bentuk garis lengkung seperti ini. Sudah ya? Jangan lupa garis lengkung yang sudah kita buat tadi untuk kita ubah stroke-nya terlebih dahulu supaya terlihat di artboard. Seperti ini ya. Kemudian arahkan kursor kembali ke rectangle tool, namun tahan yang lama, kita membutuhkan ellipse tool. Lalu dengan tekan tombol shift, lalu kita drag ke bawah seperti ini. Jangan lupa untuk swipe fill seperti ini. Ini ya. Kemudian kita akan membuat lingkaran hitam ini menjadi berwarna gradiennya biru dan magenta ini. Bagaimana caranya? Kita tekan tombol G pada keyboard atau bisa juga klik di bagian ini. Kemudian klik gradient lagi, lalu pilih tanda panah ini dan pilih white and black. Pada gradient slider ini kita klik, lalu color pickernya juga kita klik dan kita menuju ke eyedropper tool ini. Kemudian sambil tekan shift kita arahkan ke warna yang biru. Kemudian pada gradient slider yang warna hitam ini juga kita klik, lakukan langkah yang sama, tekan tombol shift pada warna kedua. Seperti ini ya. Kita bisa atur gradient ini pada angle-nya. Misal saya akan menggunakan minus 45 derajat. Kemudian kita copy. Caranya bagaimana? Seperti langkah di awal tadi, kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl F, lalu kita drag ke samping kanan. Kemudian kita blok area objek keduanya, kemudian kita klik W pada keyboard atau bisa juga blend tool, kita klik 2 kali. Kita ubah spacingnya menjadi specified distance ya. Kemudian kita ganti 1. Apabila teman-teman belum diganti 1, bisa diganti dengan 1, lalu kita klik OK. Kemudian masih dalam terblok area objek ini, kita klik objek, lalu kita menuju ke blend, lalu kita klik make. Baik, sudah terbentuk liquid seperti ini. Bagaimana caranya kita mentransform tabung atau silinder ini ke garis lengkung yang telah kita buat? Caranya kita blok kedua area, kemudian kita kembali ke objek, kita cari blend, lalu kita replace pin, kita klik. Sudah ya. Kemudian ini sudah jadi liquid efeknya. Lalu kita akan membuat background. Bagaimana caranya? Kita kembali ke M atau klik di bagian ini, pilih yang rectangle tool, kemudian kita drag ke bawah. Oke ya, jadi artboardnya. Kemudian kita klik kanan, lalu arrange-nya kita ganti send to back. Nah, ini kan masih tidak terlalu terlihat ya. Kita bisa mengatur angle-nya dengan gradient atau bisa juga teman-teman klik G, dia otomatis bisa muncul garis seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan menjadi seperti ini, tuh ya. Atau bisa juga dengan melalui gradient ini lalu kita ganti angle-nya. Gitu ya. Nah, ini belum kita klik, kita ganti misal seperti ini. Sudah? Apabila sudah, saya ingin mengganti liquid ini supaya tidak terlalu monoton. Saya akan ganti di ujung-ujungnya saja.
kita klik 2 kali di bagian lingkaran yang atas, kemudian kita tekan tombol shift di selection tool, lalu kita drag ke bagian atas. Baik ya, sudah lebih besar. Kemudian yang bawah saya kecilkan, kita klik 2 kali di bagian lingkarannya, lalu kita tekan shift, lalu kita kecilkan. Baik ya, sudah lebih tidak monoton. Kemudian saya akan, ini backgroundnya sudah jadi. Misal kita akan membuat poster, saya akan membuat bingkai. Kita klik di rectangle tool, lalu jangan lupa ini diubah menjadi color saja, tidak usah gradient. Kita ubah ke sini ya. Kemudian kita buat, nah seperti ini. Kita swipe fill, kita hanya butuh stroke saja. Nah seperti ini ya. Karena warnanya tidak kontras, teman-teman, kita lihat ini ya, masih tidak terlihat. Kita akan ganti menjadi warna putih. Caranya kita ke bagian stroke, kita klik 2 kali, lalu pilih warna putih. Saya akan tebalkan karena supaya tidak terlalu tipis dan lebih terlihat. Seperti ini ya. 8 cukup. Kemudian capnya kita ganti round cap, lalu cornernya juga kita ganti ini ya, round join. Kita lihat. Nah, kita tinggal sesuaikan kanan dan kiri dan atasnya. Lalu kita bisa, misal kita buat teks sederhana misalnya promo ya, kita tulis promo, hurufnya bisa disesuaikan. Misal ini kurang besar, saya ganti 150. Kurang besar juga, saya ganti 175. Lalu kemudian saya tulis diskon. Kemudian saya drag ke sini. Kemudian 50%. 50% gitu ya. 50. Karena ini demo jadi tidak bisa, saya ganti ke Alphacan aja. Oke. 50%. Baik, ini saya klik, kemudian akan saya besarkan. Oke ya, kita klik, kita besarkan. Kemudian saya akan ke rectangle tool lagi, kemudian pilih rectangle tool, lalu kita buat kotak kecil seperti ini. Nah, kita bisa setting menjadi backgroundnya berwarna putih. Klik warna putih. Nah, ini kan terlalu monoton ya kotak. Saya akan membuatnya roundnya menjadi pojokannya menjadi bulat. Kita klik saja ini bagian yang bulatnya. Oke ya, jadi seperti ini. Ini juga saya ubah menjadi warna putih, blok semuanya. Kemudian kita ke eyedropper tool, lalu klik saja di bagian sini. Baik ya, promo diskon 50%. Ini bisa kita sesuaikan, kita ke bawahkan lagi. Ini kita ke ataskan. Nah, ini kita tulis misal shop now. Kita ganti ukurannya menjadi misal 75. Masih terlalu besar. Kita coba 40. Atau bisa juga kita sesuaikan secara otomatis. Seperti ini ya, kita klik, kemudian kita shift dan kita mainkan kursor. Seperti ini. Nah, baik. Oke. Kita akan trim, klik view, kemudian trim view. Nah, ini kira-kira yang nanti ketika di save akan tampak seperti ini. Demikian tutorial bagaimana membuat background dengan efek liquid. Apabila ada saran, ada masukan atau kritik, bisa dikomen di kolom komentar. Lalu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.